Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, jadi teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya karena memang sudah cukup lama juga aku tidak update informasi-informasi terbaru seputar perjalanan, trip dan segala macamnya. Karena memang setahun terakhir atau sampai mungkin tahun depan juga aku bakalan stuck di Indonesia aja, sehingga aku ngerasa kurang update dan ya belum memiliki informasi yang cukup untuk menyampaikan. Selain itu juga aku ngucapin makasih buat teman-teman yang masih berkomentar ya di kolom komen video-video sebelumnya, dan maaf karena aku tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman karena tadi aku kudet aja merasa kurang update tentang informasi perjalanan terbaru. Dan selain itu, makasih untuk yang masih setia. Dan selain itu juga mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support, like, comment, subscribe. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, ya tentunya teman-teman juga bisa share ke teman-teman kita yang lainnya. Baik, jadi teman-teman, di video kali ini tuh aku akan sharing mengenai biaya paspor terbaru yang tentunya akan diberlakukan pada tanggal 17 Desember tahun 2024, ini di tahun ini. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman mungkin yang ingin membuat paspor baru atau ingin memperbarui paspor, video ini mungkin harus teman-teman tonton sampai selesai ya. Jadi teman-teman langsung saja untuk Direktorat Jenderal Keimigrasian ini menyampaikan informasi penting yakni mengenai penyesuaian tarif pembuatan paspor sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2024. Karena memang teman-teman peraturan ini tuh diterbitkan dengan tujuan tentunya meningkatkan pelayanan imigrasi, memberikan pilihan yang fleksibel tentunya buat teman-teman ya, dan menyesuaikan juga nih kebutuhan teman-teman untuk apa nih kalau membuat paspor. Dan selain itu juga teman-teman penyesuaian tarif ini tuh mulai diberlakukan pada tanggal 17 Desember 2024 di bulan depan. Walaupun ini sudah mulai akhir-akhir November ya, tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah mau bersiap-siap buat paspor atau memperpanjang paspor, nah informasi ini cocok nih buat teman-teman. Nah, jadi langsung saja teman-teman, untuk tarif paspor terbaru ini berdasarkan jenis masa berlaku. Nah, jadi untuk jenis masa berlaku ini teman-teman, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2024, ada dua masa berlaku yang sekarang sudah menjadi ketentuan yang terbaru dari pemerintah. Yang pertama, masa berlaku selama 5 tahun, dan yang kedua, masa berlaku selama 10 tahun. Baik, untuk teman-teman yang ingin membuat atau memperbarui paspor ya dengan masa berlaku 5 tahun, untuk paspor non elektronik atau paspor biasa aja itu teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp350.000. Dan ya kalau nggak salah sekitar 48 lembar ya. Nah, kalau untuk paspor biasa atau non elektronik 350, untuk paspor elektronik teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp650.000. Nah, itu untuk masa berlaku 5 tahun. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membuat atau memperbarui paspor dengan masa berlaku selama 10 tahun, yang pertama, untuk paspor non-elektronik atau paspor biasa, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp650.000. Sedangkan untuk paspor elektroniknya, teman-teman akan dikenakan biaya Rp950.000. Jadi, ya selisihnya sekitar 300 ribuan lah. Baik itu untuk masa berlaku 5 tahun ataupun dengan paspor yang masa berlakunya selama 10 tahun. Jadi, ya lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Baik. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung nih ya, kira-kira bagusnya bikin paspor elektronik atau paspor biasa gitu kan. Nah, jadi di video ini aku akan bantu teman-teman ya, kira-kira bagusnya elektronik atau yang biasa aja. Nah, jadi teman-teman yang membedakan antara paspor elektronik dengan paspor biasa itu cukup signifikan ya, mulai dari cover sampul depan. Yang membedakan teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang di sini paspor elektronik dan ini paspor biasa aja. Nah, jadi sudah kelihatan beda, ya jelas bedanya itu ada di bagian chip teman-teman. Nah, jadi di bagian chip ini teman-teman kalau paspor biasa tuh nggak ada. Ya, kalau paspor elektronik dia ada. Fungsinya buat apa sih? Nah, untuk chip ini sendiri teman-teman memuat data diri lengkap, yaitu dengan biometrik wajah dan sidik jari. Jadi untuk kelengkapan datanya itu lebih akurat lah pada si pemegang paspor. Jadi kalau teman-teman punya paspor elektronik, untuk bentuk wajah, sidik jari itu udah ada di chip yang ada di depan cover itu. Sementara untuk teman-teman pemegang paspor biasa itu nggak ada, itu hanya memuat data diri dan pemegang paspor biasa aja lah. Intinya kayak
nama, warga negaranya di mana gitu, intinya masih secara umum. Sementara yang pakai chip itu lebih lengkap teman-teman, sidik jarinya ada di situ, biometrik wajah dan segala macamnya juga ada di situ. Terus kemudian teman-teman yang selanjutnya, kalau teman-teman lihat dari gambar ini, mengenai efisiensi ya untuk penggunaan paspor elektronik, itu penggunaan paspor elektronik ini dapat melewati AutoGate. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang punya atau ngelihat ya AutoGate yang ada di beberapa bandara internasional, itu akan memudahkan teman-teman untuk lewat tanpa harus pengecekan imigrasi atau tanpa harus tetap dicek, maksudnya tanpa harus ada orang yang memeriksa teman-teman di situ. Sementara untuk teman-teman yang pemegang paspor biasa aja, tentunya teman-teman harus melewati gate imigrasi untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, itu bedanya teman-teman. Yang paspor biasa, teman-teman harus pergi ke counter pengecekan imigrasi. Kalau teman-teman yang pemilik e-paspor, tentu teman-teman hanya kalau misalkan tersedia ya AutoGate imigrasi itu, teman-teman bisa scan langsung di situ dan bisa langsung lewat. Nggak repot sih sebenarnya. Terus kemudian teman-teman tadi untuk harga pembuatan, untuk paspor biasa tentu lebih murah ya, walaupun dengan masa waktu 5 tahun dan 10 tahun juga tentu biayanya lebih murah daripada paspor elektronik. Ya, keunggulannya tadi yang punya chip, terus kemudian juga lebih efisien kalau misalnya teman-teman mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Terus kemudian juga teman-teman ya, kita juga bisa lihat dari tampilan depan yang membedakan itu ada chip dan tidak ada chipnya tadi ya. Dan yang terakhir ini masalah perawatan teman-teman. Nah, karena memang sebenarnya bukan perawatan yang harus gimana-gimana sih, tapi karena memang chip yang ada di depan buku paspor itu tuh sangat penting, sehingga memang untuk pengguna e-paspor tuh memang cukup apa ya, maksudnya harus lebih berhati-hati lah agar chip itu tidak rusak. Sementara kalau bagi kita yang pemegang paspor biasa tuh aman-aman aja sih, tinggal disimpan aja gitu. Nah, teman-teman, itu mungkin ya perbedaan antara paspor biasa dengan paspor elektronik. Kalau misalnya teman-teman merasa diuntungkan dengan membuat paspor elektronik, ya silahkan gitu. Karena memang bagi teman-teman yang suka perjalanan ke luar negeri, aku lebih menyarankan sih untuk bikin e-paspor aja. Karena selain efisien, teman-teman tidak direpotkan. Terus kemudian juga itu memudahkan teman-teman biasanya dalam pengajuan visa. Kalau paspor biasa tuh agak sedikit ribet teman-teman, tapi kalau untuk paspor elektronik itu biasanya akan lebih cepat, biasanya gitu. Nah, selain itu juga kalau untuk masalah harga, kayaknya ini masing-masing ya. Mungkin ada yang beranggapan, oh segitu murah sih, atau ada juga yang beranggapan, oh itu cukup mahal gitu. Tapi kalau misalkan dari aku pribadi, aku lebih menyarankan teman-teman ya udah, karena bikinnya itu sekali dan bertahan cukup lama, lebih baik paspor sih memang. Karena sekarang tuh apalagi trip ke Jepang tuh udah cukup memudahkan teman-teman lah untuk bisa pergi tanpa harus mengajukan visa lagi untuk trip Jepang ya bagi pemegang paspor elektronik. Nah, jadi teman-teman, karena memang aturan ini tuh berlaku mulai tanggal 17 Desember 2024 nanti di tahun depan. Untuk sekarang, aku punya informasi juga buat teman-teman, lebih baik teman-teman kalau misalkan mau membuat paspor, pergilah untuk buat sekarang. Kenapa bilang begitu? Karena memang ini kan diberlakukan bulan depan ya. Jadi teman-teman, di tangan aku tuh aku pegang 2 paspor. Jadi satu paspor aku dan satu lagi ini paspor adikku. Jadi dua-dua paspor ini tuh kita buatnya itu cuma beda bulan teman-teman. Tapi yang ini berlaku 10 tahun punya adikku, sementara punya aku tuh berlakunya hanya 5 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi teman-teman, saat aturan perpanjangan paspor ya, padahal isunya sudah lama tapi aku tidak buat itu, dan ternyata setelah aku buat ternyata masih 5 tahun teman-teman. Ini paspor biasa ya, paspor biasa, dan iya masa berlakunya cuma 5 tahun aja gitu, dengan harga 350.000 waktu itu aku buat. Karena aku mengajukan paspor, pembuatan perbarui paspor ini di tahun 2020, 20 berapa, 22 kalau nggak salah ya. Nah, di tahun 2022 maka berlakunya ya sampai 2027, kan 5 tahun. Harga sama teman-teman. Setelah aku mengajukan pembaruan paspor ini, di bulan depannya adik aku tuh mengajukan pembuatan paspor lagi atau pembaruan paspor lah gitu. Nah, dengan harga yang sama teman-teman, adik aku tuh dapat masa yang 10 tahun gitu. 10 tahun di harga 350.000 juga. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membuat paspor dalam kurun waktu dekat, coba deh
ya. Mumpung aturan ini belum berlaku, jadi aku sarankan teman-teman untuk bikin paspor. Jadi mungkin buat teman-teman juga ya, sebelum masa berlaku total pembiayaan paspor ini diberlakukan di bulan depan, aku sarankan teman-teman untuk coba deh buat paspor sekarang atau perbarui deh minimal ya, karena kalau misalnya untuk 6 bulan sebelumnya nggak apa-apa diperbarui aja, tapi kalau misalkan masih setahunan kayaknya nggak usah dulu deh ya, karena biasanya akan repot juga sih untuk jawab-jawab pertanyaan dari pihak imigrasi. Nah, jadi untuk paspor yang aku punya dan adik aku punya, ini kita paspor biasa aja teman-teman. Ya, nggak ada chipnya ya. Ya paspor biasa aja udah gitu. Dan untuk ini juga adikku tuh paspornya masih kosong karena belum ada jalan-jalan karena juga masih diperbarui. Dan aku terakhir ya ke Malaysia aja sih, nggak kemana-mana. Mungkin itu ya teman-teman informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa support, like, comment, subscribe. Kalau ngerasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kita yang lainnya. Dan sekali lagi aku ucapin makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.